Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Dinda ya sayang ya. Dinda nggak boleh. Dinda nggak boleh ya ikut-ikutan tentang bencana. Karena bencana ini teguran. Kalau bisa ditegur ya ditegur, kalau nggak bisa ya akan dimusnahkan. Ya Din, tidak nggak boleh ya. Udah ya udah ikuti aja dan jiwa ikut aja separuh nyawamu jadi siapa yang Dinda anggap SP-mu itulah jiwa, karena seluruh makhluk ini anak-anak. Makanya Dinda nggak boleh berpihak sama keraton, berpihak sama dukun, berpihak sama negara, pemerintah, nggak boleh. Karena semua mau dirombak. Bahkan suatu saat para leluhur akan dibunuh, akan dimasukkan semua ke kerajaan atau alam penantian. Seperti itu ya. Dinda nggak boleh dengerin, langsung ngikuti apa kata manusia, nggak boleh. Boleh dipelajari tapi nggak boleh diikuti sama dia. Ya. Karena Dinda itu wakilnya Ibu Siti Hawa kan. Wakilnya Ibu Siti Hawa, wakilnya Ibu Bumi, wakilnya Ibu Pertiwi. Jadi derajatnya itu lebih tinggi. Ya. Derajatnya lebih tinggi Dinda. Jadi Dinda nggak boleh wirid selain yang diajarkan sama Satrio Pingingan atau bulan jiwamu. Karena yang dinama disebut dosa itu celaka. Yang disebut dosa ini celaka atau penyakit. Itu yang disebut di agama. Yang dimaksud agama ini itu mencari sandaran atau mencari Allah, mencari jalan. Makanya dibilang dulu kan pertama Paris muncul di media itu agama. Itu mencari seperti itu. Nah, tanggung jawab kita ini dibilang besar, dia memang cukup besar, lumayan besarnya, nggak main-main. Dibilang kecil, enteng itu kalau dihadapi sama. Karena iblis ini memang musuh nyata kita, musuh nyatanya umat manusia. Sementara keberadaan iblis ini ada di dalam raganya umat manusia, membawur, gitu. Leluhur kita ini pun ada yang di luar raganya manusia, ada yang menerasuk ke dalam raganya umat manusia, ada juga yang seperti itu. Jadi leluhur kita ini itu pada butuh bimbingan semuanya. Makanya dia minta makan, minta ngerti, pengen tahu juga. Makanya tindakan sholatnya kita sholat itu gimana? Ada keperluan kita sama ibu bapak kita. Makanya jangan saja durhaka. Makanya diajari sama kita mau sholat ini tadi ada keperluan sama ibu pokok, ibu komo, ibu bumi pokok. Itu artinya sholat.
seperti itu artinya sholat. Ibu bapak kita atau gejala kita itu ibu bumi bapak angkasa. Caranya kita menghadap sama ibu bumi bapak angkasa ini ada 3 cara. Sering dibilang sama para Gusti Allah. Caranya doa sambil zikir. Zikirnya apa, jadinya apa. Ini harus kita dipelajari gitu. Terus kalau nggak kuat berdoa sambil zikir, berdoa sambil sholat dan zikir seperti itu. Yang terakhir berdoa, sholat, tirakat sambil zikir. Apa artinya orang tirakat atau orang berpuasa? Menyucikan raga dan jiwa menghadap ibu dan ibu bumi angkoso. Seperti itu Dinda. Makanya orang agama muslim yang sekarang ini kalau di saat bulan suci Ramadan atau bulan puasa itu puasanya bisu. Karena apa? Ya karena kerajaan langit ini tadi belum terbuka gitu loh. Contoh lah ya, sekarang Dinda disuruh bikin pagar raga maupun jiwa. Mandi, cara mandinya seperti ini dan doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berniat mandi suci. Aku minta sama Engkau ya Allah, jaga dan lindungilah raga maupun jiwaku ini dari kejahatan segala makhlukmu, dari bentuk apapun itu. Zikirnya selama kita puasa, bismillah. Raga Dinda, raga jiwa Dinda ini akan diselimut angin. Karena Allahnya Dinda ini tadi kan ibu asal usul sukma. Ibu asal usul, ibu bumi ini asal usul raga. Angin asal usul sukma. Coba paham. Ya kan? Jadi raga jiwa Dinda ini akan diselimut angin. Jadinya kota. Ini nggak bisa busuk. Nanti kalau mati apabila kerajaan langit tidak terbuka. Seperti itu loh Dinda. Masa jelas ya? Yang dibilang Pak Raya. Jadi mau diserang KM adalah apapun nggak bisa, tapi ada kelemahan. Dihadapkan sama Allah ya tetap hancur. Dizikir bismillah, dihadapkan sama Allah ya tetap hancur. Contoh bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku menerima hadis suci, aku minta sama hancur, laporkanlah raga jiwanya Dinda. Itu hancur mati. Raganya hancur. Sukmanya juga sama. Penangkalnya yaitu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berikan mandi suci, aku minta semoga ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit yang ada di dalam raga jiwa Dinda. Anak manja. Seperti itu. Ya. Jadi kasar waktu aku selalu ingat sih, kalau memang Dinda itu Dindaku kan yang di kayangan yang ngomong gini teringat kakinya lecet sedikit aja Pak Ros yang dimarahi.
Jadi jangan nyimpang dari doa. Ini ya, doa pertama kali ada doa la ilaha illallah itu tadi kan dulu kan Pak Ros sudah pernah ngasih tahu. Pak, Bang duduk. Itu kakek kanjeng Nabi Muhammad ini ngasih tahu yang dikasih nama Rasulullah. Yang namanya saudaramu yang namanya Rasulullah ini tadi itu lagi kebingungan, dia berdoa memanggil Tuhan Yesus. Doanya menghadap batu. Tayangan ulang yang ditunjukkan ke Muhammad. Jadi jumpalah sama kakek Nabi Muhammad. Karena yang dijuluki Rasulullah ini tadi lagi manggil-manggil Tuhan Yesus. Jadi kakekmu Nabi Muhammad ini cuma mengucap seperti ini. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Jangan kau sembah sujud sama Tuhan, sembah sujudlah sama Bapa Allah. Apa artinya? Karena Tuhan Yesus itu kakek nenek, Bapak Allah itu asal usul, Dia yang memiliki kuasa. Karena Tuhan Yesus itu bilang dia anak Allah, dan sama semuanya itu anak Allah. Kita ini ya siapa sih sebenarnya Allah? Anak Allah itu ya kita. Allah kita siapa? Ya ibu bumi, ibu angkos. Seperti itu. Ya kalau tidak ngikuti Ustadz Somad nanti kejebak lagi. Akhirnya raganya ini keselimut, makanya doa la ilaha illallah ini nggak boleh untuk zikir. Kalau untuk zikir nanti kekuatan gaibnya masuk ke dalam raga jiwa ini. Akhirnya dikasih tahu pun nggak bisa, nggak mau. Allahmu itu ibu bumi bapak angkot, dia tetap nggak percaya. Itu namanya udah kena tumpah. Makanya disuruh berbaiat atau dibaiat. Caranya baiat itu tadi Dinda lah yang diajarkan sama Pak Ros di channel kain kemarin. Dinda cari bunga 3 macam, mandi taubat dan nasuha. Bunga 3 macam ini mawar merah, mawar putih, bunga kenanga. Mawar merah ini pusaka yang untuk angkat kodam ini tadi. Gaib yang diciptakan, doa-doa yang Dinda ciptakan ini tadi, yang Dinda ucapkan selama ini sudah pasti nyelimut raga. Itu Bang Tindi. Makanya disucikan. Mawar merah, mawar putih. Jadi kodam ini tadi di kodam atau sukma ini dipindahkan ke mawar putih. Bunga kenanga ini kereta kencana, akhirnya dibawa ke Gunung Arjuna. Jadi kerajaanmu, rumahmu nanti itu ada di pintunya, ada di Gunung Arjuna. Seperti itu. Jadi kodam, seluruh kodam yang dibuat dari adanya manusia dulu sampai sekarang, dari adanya dewa sampai sekarang masih bukan. Itu tanggung jawab kita. Itu tanggung jawab kita.